di bawah naungan Yayasan Tarakanita. Ya, hari ini kita bersyukur di mana SMA kita di Indonesia dapat melaksanakan daring secara nasional. Ini semua berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Dan kita berterima kasih kepada Yayasan Tarakanita yang senantiasa mewujudkan pelayanan primanya kepada para peserta didik di situasi pandemi saat ini, yang mana para peserta didik tetap bisa belajar dengan baik. Berikut akan Pak Oki sampaikan rambu-rambu untuk mengikuti PJJ online ya. Silakan kalian menyimak dengan baik. Pertama, ambil duduk ya dengan sikap sopan ya. Kemudian tidak sambil makan. Mohon fasilitas chat dinonaktifkan agar kalian tetap fokus mendengarkan penjelasan dari narasumber. Kemudian mohon latar belakang atau background kalian dalam pertemuan ini diharapkan rapi ya, tidak berantakan. Yang kelima, jika nanti ada pertanyaan, sampaikan dengan sopan, tetapi nanti akan kalian tulis melalui chat ya. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Dan berikutnya, jangan lupa menuliskan nama unit sekolah. Jadi kalian merename nama kalian, nama panggilan nama kalian, disertai dengan nama sekolah kalian. Kemudian selama mengikuti Zoom ini, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan apapun di tampilan layar. Dan diharapkan selama mengikuti Zoom, kalian kamera dalam posisi on ya. Wajah kalian tetap terlihat. Dan yang terakhir, mohon mikrofon dalam posisi off. Jangan nanti pada saat pertanyaan atau tanya jawab, kalian nanti menuliskan dalam chat. Baik, tak lupa kami juga menyapa suster ibu bapak serta para peserta didik ya yang tidak mengikuti Zoom tetapi mengikuti di YouTube ya atau channel YouTube yang sudah disediakan oleh Humas Tarakanita Kantor Wilayah Surabaya. Tak lupa Bapak juga mengingatkan kalian bahwa dalam situasi pandemi ini ya Tarakanita cuma satu, yaitu cuci tangan, memakai masker, jaga jarak minimal 1 meter. Baik, karena kehadiran dari Pak Zainuddin sudah ada di tengah-tengah kita, perlu kami sampaikan Pak Zainuddin bahwa yang mengikuti Zoom ini yaitu 10 unit SMA Tarakanita tadi sudah kami sampaikan ya dengan menyapa tadi. Total sekitar 487 peserta. Baik, para peserta didik, perkenalkan saya Pak Oki sebagai moderator dan sebelum kita memasuki acara berikutnya, lewat Zoom ini juga kami mohon Bu Sita selaku Kepala Sekolah SMA Santo Karolus Surabaya akan memberikan pengantar kepada kita semua. Ya, sebelumnya mari kita awali dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bahwa kami hari ini boleh ber-PJJ bersama melalui online bersama-sama dengan 10 unit SMA Tarakanita yang ada di Indonesia. Berkati kami semua, terlebih Bapak Zainuddin yang akan mengarahkan kami
peserta didik sehingga dapat berjalan baik dan lancar. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Maria Bintang Samudra, Santo Yosef, Santo Carolus Borromeus, Bunda Elizabeth, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kami juga mengingatkan sekali lagi bahwa selain Zoom, para peserta, Ibu Bapak, dan yang lain-lain bisa melihat melalui channel YouTube, Hidup TV, ya, dan live streaming Sekolah Tarakanita. Baik, berikutnya sebagai pengantar, kami mohon Bu Sita selaku Kepala Sekolah SMA Santo Carolus silahkan memberikan pengantar kepada kita semua. Kepada Bu Sita kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Oki. Selamat pagi Suster, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Salam sehat dan selalu semangat untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan, kita dipertemukan hari ini dalam keadaan yang sehat dan penuh berkat. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Jainuddin MSI, yang akan membimbing para siswa kelas 12 IPA Tarakanita se-Indonesia. Terima kasih karena Bapak menjawab permohonan kami untuk mengajarkan materi kimia pada anak-anak kami pagi ini. Untuk anak-anak kelas 12 IPA yang hebat-hebat juga, yang nantinya akan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian atau masuk perguruan tinggi, atau juga melanjutkan cita-cita, the more we learn, the more we earn. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mendapatkan ilmu dan bekal untuk hidup. Maka pada pagi ini, mari semua bersemangat dan siap mengikuti pembelajaran bersama Bapak Jainuddin. Bangga loh kita bisa belajar bersama Ketua Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Wah, keren ya kesempatan yang diberikan oleh yayasan kita yang tercinta, Yayasan Tarakanita, juga kesempatan yang diberikan oleh Bapak Jainuddin. Semoga anak-anak bahagia semua dan selalu semangat. Selamat berproses dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bu Sita telah memberikan pengantar pada kita semua. Baik, para peserta didik yang terkasih, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa guru tamu kita kali ini, ya, dan membuat kalian penasaran. Baik, Bapak akan bacakan yaitu guru tamu kita hari ini, yaitu lengkapnya Bapak Dr. Andes Jainuddin MSI. Ya, beliau lahir di Sukabumi 21 September 1964. Pekerjaan beliau saat ini adalah guru atau dosen di Universitas Terbuka, ya, guru dan dosen di Universitas Terbuka. Mata pelajaran yang diampu adalah mata pelajaran kimia. Tugas tambahan Bapak Jainuddin yang saat ini yaitu sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, ya, dari 2015 hingga sekarang. Kemudian tempat pekerjaan beliau di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin, yaitu di Jakarta. Kemudian organisasi yang digeluti sampai sekarang yaitu pertama yaitu Ketua MGMP Kimia Provinsi DKI Jakarta mulai tahun 2008 sampai sekarang. Dan organisasi yang kedua yaitu beliau sebagai Ketua Asosiasi Guru Kimia Indonesia atau disingkat AGKI atau PPSKI mulai tahun 2017 hingga sekarang. Sedangkan tugas tambahan yang lain, beliau sebagai koordinator
pembina Olimpiade Kimia Provinsi DKI Jakarta, bidang kimia, mulai tahun 2008 hingga sekarang. Baik, itu sekilas kurikulum vitae dari guru tamu kita, yaitu Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, selamat datang, selamat bergabung. Panggilannya Pak Zainuddin, begitu ya? Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Oki. Ya, selamat pagi. Iya, jadi boleh Zainuddin. Ya, anak-anak biasanya panggil Pak Jai. Pak Jai, oke. Kerennya Pak Jai. Ya, baik. Hari ini kita belajar yaitu tentang sel volta, ya, sel volta. Mungkin kalian bertanya-tanya atau apa sih itu sel volta? Kemudian mengapa kita harus belajar sel volta dan bagaimana nantinya penerapan sel volta di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, anak-anak yang terkasih, mari kita simak pembelajaran kimia sel volta dengan Bapak Zainuddin. Kami persilakan Pak Zainuddin untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Oki. Selamat pagi Bu Sita dari Santo Karolus Surabaya. Dan selamat pagi juga Ibu Justina Sri Hartati sebagai Kepala Subdivisi Pendidikan Yayasan Tarakanita. Dan tentu saja kepada siswa-siswi Tarakanita yang kami sayangi dan kami cintai. Saya sangat berbahagia pada pagi hari ini bisa dipertemukan dengan generasi muda hebat dari pelajar Tarakanita seluruh Indonesia. Tentu saja selain gembira, saya juga merasa agak deg-degan juga. Apa sih yang bisa saya berikan kepada calon generasi mendatang ini? Karena ilmu saya sangat terbatas. Tetapi sekali lagi saya berterima kasih khususnya kepada Pak Ignatius Oki yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir pada pagi hari ini dalam rangka berbicara tentang sel volta. Nah, siswa-siswa yang saya sayangi, ketika kita pagi bangun, mungkin yang pertama dilihat itu HP ya. Nah, tapi kita akan sangat kecewa ketika HP kita mati karena habis baterai. Ketika kita mau membeli HP dengan kualitas yang sama, yang satu bisa bertahan 1 hari, yang satu hanya 1 jam. Tentu kita akan memilih yang bertahan 1 hari. Ini adalah gambaran sekilas tentang bagaimana aplikasi dari sel volta yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Mohon maaf tadi di CV saya tidak mencantumkan latar belakang pendidikan saya. Saya alumni IKIP Jakarta ya tahun 88, S1 di Universitas Terbuka tahun 93 dan S2-nya Universitas Indonesia tahun 98.
Memang kalau kita perhatikan ya, materi sel Volta ini sebenarnya tidak banyak. Dan saya juga kalau ditanya materi mungkin bingung juga. Tapi saya tidak ingin kehilangan momen ini untuk menyampaikan satu inspirasi dari sel Volta ini, khususnya berkaitan dengan ilmuwan yang pertama memiliki gagasan dan merealisasikan dari sel Volta ini, yaitu dua ilmuwan Italia ya, Alexander Volta dan Galvani, di mana dua perintis dalam ya, sebenarnya mereka itu ahli fisika ya, tetapi juga pandai atau meneliti bidang kimia. Inspirasi ini begini ya, kita gambarkan ketika mereka menemukan bahwa ketika logam diletakkan di lidah, mereka merasakan adanya listrik. Kemudian logam itu juga disentuhkan kepada katak, maka otot-otot katak itu memberikan respon. Jadi ini adalah inspirasi kecil yang menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Tentu pembelajaran sel Volta saat ini yang sekarang aplikasinya sudah begitu luas dalam kehidupan dan teknologinya sudah sedemikian maju, mungkin pertanyaan kita, buat apa kita belajar lagi? Kan sudah ada. Nah, sekali lagi inspirasinya bahwa pada saat ini kita berharap ada satu alat transportasi massal yang aman, ramah lingkungan, dan tidak perlu energi fosil yang mungkin beberapa tahun lagi akan habis. Maka orang memprediksi ya, alat transportasi masa depan itu adalah kendaraan bertenaga listrik. Persoalannya adalah pada saat ini tenaga listrik atau baterai itu masih ada dua persoalan, yaitu satu, pengisian yang memerlukan waktu lama, dua, besarnya materi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan baterai dalam menjalankan kendaraan bermotor berupa mobil itu untuk jarak waktu yang panjang. Jadi generasi muda sekarang masih punya kesempatan untuk berperan bagaimana mencari material yang bisa menyimpan energi banyak dari energi baterai itu, atau mencari materi yang bisa menangkap ya energi listrik itu dalam waktu yang singkat. Ya, kalau seandainya misalnya elektron itu bisa ditempatkan satu wadah, kemudian kita tumpahkan sehingga baterai itu seperti kita mengisi pulsa, maka itulah revolusi yang besar dalam teknologi perlistrikan atau energi ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi itulah inspirasi ya pada pagi hari ini. Mari kita lihat sekarang ya. Jadi sekali lagi bahwa materi yang saya temukan berkaitan dengan sel Volta ini tidak banyak ya. Intinya apa sih sel Volta itu, kan begitu. Kenapa sih dianggap penting? Tadi sudah saya paparkan beberapa hal berkaitan dengan sel Volta. Ya, maka pada kesempatan ini kita akan
sel Polta ini dengan maksud dan tujuan adalah yang pertama tentu kita sebagai manusia memiliki kesadaran, dan kesadaran ini tentu harus diberikan masukan supaya kesadarannya menjadi benar. Ya. Jadi kesadaran tentang betapa besar manfaat reaksi kimia dalam memenuhi keperluan hidup manusia itu kita dapatkan dari sel Polta. Oleh karena itu maka adanya kesadaran manfaat ini kita harus memahami rangkaian sel Polta itu terdiri apa saja, kemudian bagaimana reaksi yang terjadi di dalam. Sehingga kita secara konsep dapat memahami proses itu, dan sekali lagi bahwa tujuan pembelajaran itu bukan sel Poltanya itu sendiri. Karena sel Polta sudah ada, sudah ditemukan, dan sudah digunakan. Nah, tapi yang penting itu adalah bagaimana kita dari sel Polta ini bisa mengembangkan satu produk yang lebih unggul. Ya, diantaranya tadi dengan materi yang kecil bisa memuat energi listrik yang besar. Nah, sehingga bisa untuk digunakan menjadi baterai penggerak ke mobil atau kendaraan listrik pada masa yang akan datang. Nah, jadi memahami rangkaian sel Polta, ya tentu saja tidak susah ya. Rangkaian sel Polta itu ada katoda, ada anoda, ada jembatan garam. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan berapa besarnya potensial sel dari pasangan elektroda yang kita rangkai sebagai sel Polta itu. Apa yang terjadi di anoda, apa yang terjadi di katoda. Nah, sehingga kita juga bisa memodifikasi seandainya kita memerlukan energi dengan potensial tertentu. Ya, kira-kira begitu tujuan dari pembelajaran ini. Maka mari kita lihat, maaf, saya belum share ya. Belum share layar, maaf. Maaf Pak Oki, kelihatannya saya belum bisa share layar ini. Harus dibuat jadi co-host dulu. Sudah jadi co-host kok Pak Jainuddin. Coba ya. Oke, terima kasih. Ya, sekarang udah. Ya. Nah, jadi ini yang tadi saya bacakan ya. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari sel Polta, peserta didik menyadari betapa besar manfaat reaksi kimia dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Selanjutnya memahami rangkaian sel Polta dan reaksi yang terjadi. Kemudian menentukan katoda, anoda, dan menentukan besarnya potensial sel pada pasangan dua elektroda logam yang diketahui potensial reduksinya. Kemudian memahami berbagai istilah
yang ada di dalam rangkaian sel Volta dan prosesnya. Nah, gambaran sederhana sebagai ilustrasi, nih kalau di lab bisa kita praktekkan ya. Nah, jadi kita ambil logam seng, celupkan di dalam larutan CuSO4 ya, larutan CuSO4 yang berwarna biru atau kita sebut biasa terusi ya. Kita biarkan beberapa saat, maka kita akan lihat seperti pada gelas kimia yang kedua, yaitu adanya lapisan hitam meliputi permukaan seng, kemudian warna larutan menjadi pudar ya, jadi birunya menjadi berkurang. Nah, tentu kita di dalam pelajaran kimia mengetahui kalau ada perubahan warna itu adalah salah satu tanda reaksi kimia. Nah, apa yang terjadi ketika logam Zn dicelupkan di dalam larutan CuSO4? Ya, nah, ternyata di situ terjadi reaksi redoks. Nah, ini reaksi redoks ini terjadi tanpa harus kita memberikan energi. Artinya Zn bisa teroksidasi dan Cu terreduksi. Nah, sehingga ada perpindahan elektron dari logam Zn ke ion Cu. Nah, inilah dasar pemikiran kalau dicelupkan langsung, tentu saja elektron langsung pindah sehingga Cu mengendap. Nah, sedangkan aliran elektron itu sebenarnya pasti ada energi. Maka kalau reaksi ini dipisah dalam dua tempat yang berbeda dan elektron mengalir melalui rangkaian luar ya, atau biasa disebut atau dengan menggunakan kabel ya, maka gambarannya seperti ini. Ya. Nah, jadi Zn dicelupkan dalam ZnSO4, Cu dicelupkan dalam CuSO4. Jadi antara logam tidak saling bersentuhan, sehingga elektron itu tidak mengalir langsung dari Zn ke Cu. Nah, tapi melalui rangkaian luar. Nah, awalnya ini ya bukan pakai jembatan garam, tapi satu dinding yang berpori. Nah, tapi ini kurang bagus ya hasilnya. Jadi kontinuitas dari aliran elektronnya itu kurang bagus. Maka rangkaian ini kemudian diperbaiki ya dengan mengganti dinding berpori itu dengan jembatan garam. Nah, jadi inilah gambaran sederhana dari sel Volta itu, yaitu ada Zn ya sebagai anoda, di mana reaksi pada anoda itu adalah oksidasi. Ya. Nah, jadi kalau kita tulis ya reaksinya Zn menjadi Zn2+ ya. Plus 2 elektron. Ya begitu. Nah, kemudian di sebelahnya Cu2+ ya plus 2 elektron menjadi Cu. Ya. Nah, tapi elektronnya mengalir melalui rangkaian luar dan itu
bisa dideteksi ya adanya aliran elektron itu ya dengan voltmeter, bahkan bisa diukur besarnya voltase yang ada. Dan itu bisa digunakan juga ya kalau misalnya kita rangkai dengan lampu ya, maka lampu bisa menyala gitu. Nah, jadi intinya ya sel volta itu adalah rangkaian anoda katoda yang terdiri dari dua buah logam yang memiliki perbedaan potensial. Nah, dan yang perlu diingat di sini adalah reaksi itu harus berjalan secara spontan. Ya, karena tentu saja adalah bahwa sel volta itu adalah satu rangkaian reaksi redoks, oksidasi reduksi spontan. Nah, dimana kalau spontan itu NO selnya adalah positif. Nah, dan ini juga menjadi prinsip selanjutnya ya, bagaimana dua logam itu kita gabung menjadi satu rangkaian volta, yaitu harus menghasilkan NO yang positif. Berarti ya reaksi spontan. Nah, kalau kebalik bagaimana? Nah, tentu kalau kebalik itu reaksinya tidak spontan dan itu bukan sel volta. Ya, jadi oksidasi reduksi ya. Jadi ini yang awal tadi ada poros yang dinding yang berpori ya. Nah, untuk selanjutnya dari berbagai logam yang kita miliki ya, yang di buku tentu saja sudah ada namanya daftar potensial elektroda. Nah, bagaimana potensial elektroda itu ditemukan? Itu yaitu dengan menjadikan hidrogen ya. Jadi hidrogen itu sebagai potensial memiliki potensial 0 ya. Kemudian logam lain dipasangkan dengan hidrogen ini, maka yang terukur di situ adalah potensial elektroda dari logam masing-masing yang berpasangan dengan hidrogen. Ya, misalnya Ag dipasangkan dengan hidrogen, ya voltmeter menunjukkan plus 0,80. Maka Ag itu memiliki NO reduksi namanya plus 0,80. Ya, dan sebaliknya misalnya Mg dipasangkan dengan hidrogen, voltmeternya negatif. Ya, berarti dia kalau reduksi itu memerlukan energi. Ya. Nah, maka supaya menjadi positif, yang negatif itu ketika dipasangkan sebagai elektroda, maka dia harus sebagai anoda. Ya, karena ketika dibalik reaksinya, Mg ya. Jadi kalau Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron, ya maka NO-nya itu menjadi positif plus 2,37. Ya, begitu. Nah, jadi ilmunya itu saja ya. Nah, jadi kalau dia reduksinya positif, maka oksidasinya negatif. Sebaliknya, ketika potensial reduksinya negatif, maka oksidasinya menjadi positif.
Nah, potensial elektroda masing-masing logam itu sudah diukur ya dan disimpan sebagai data potensial elektroda yang kita baca di buku, yaitu potensia reduksi. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan ya satu elektroda di dalam pasangan sel polta? Ya, misalnya ini Ag dipasangkan dengan Mg. Ag E0-nya adalah plus 0,80, Mg E0-nya adalah min 2,37. Ya. Supaya menghasilkan sel yang positif, tentu saja Mg harus dalam keadaan teroksidasi atau sebagai anoda. Ya, jadi persamaan reaksinya seperti ini ya, katoda Ag ya 2Ag plus pakai koefisien ditambah 2 elektron menjadi Ag, E0-nya adalah plus 80. Di anodanya adalah oksidasi, Mg menjadi Mg 2 plus tambah 2 elektron plus ya. Nah, jadi plus 2,37 volt. Sehingga reaksi totalnya adalah 2Ag plus Mg ya logam menjadi 2Ag logam ditambah Mg 2 plus dengan E0 sel adalah plus 3,17. Ya. Nah, jadi ini pasti reaksinya spontan. Atau kalau kita tidak mau menuliskan persamaan reaksi ya, bisa juga E0 sel itu sama dengan E0 di katoda dikurangi E0 di anoda, yaitu plus 0,80 minus 2,37. Ya, jadi kalau pakai rumus langsung ini E0 anodanya tetap dalam bentuk E0 reduksi ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan potensial standar atau E0, ditulis di sini E0, maka keadaan standar itu yaitu larutannya adalah 1M, suhunya 25 derajat Celcius, dan tekanan 1 atmosfer. Nah, tentu saja konsentrasi dan suhu itu akan mempengaruhi besarnya E yang dihasilkan dari rangkaian sel polta. Nah, ini beberapa contoh aplikasi ya. Aki. Ya, jadi aki ini elektrodanya adalah Pb dan PbO2. Kemudian sel kering atau baterai ya. Ini elektrodanya Zn ya, dan grafit. Ya, grafit tentu saja elektroda iners ya, tidak ikut bereaksi. Ya, jadi yang bereaksinya adalah senyawa yang ada di dalamnya, yaitu MnO2. Ya, ini baterai alkalin ya. Nah, ini baterai dari HP atau laptop dan lain sebagainya ya, sekarang sudah sangat bervariasi.
Nah, kira-kira itu yang bisa saya uraikan ya berkaitan dengan sel Volta. Mohon maaf ada beberapa data yang tidak saya masukkan di dalam PPT ya, saya buka saja ya. Di materi saya ini ada ya ini persamaan reaksi sel tadi udah ya. E0 sel. Nah, ini ada direct volta ya. Jadi dari berbagai logam yang telah diukur dengan menggunakan hidrogen ya sebagai elektroda standar, maka didapatkanlah urutan ya logam-logam berdasarkan kereaktifannya yang kita sebut sebagai direct volta dari mulai K, BA, CA dan seterusnya. Nah, yang perlu kita tandai adalah di sini ada H ya. Ya, ada H sebagai pembatas dari reaksi-reaksi yang bisa dengan H+. Ya. Jadi yang sebelah kiri bisa bereaksi dengan H+, ya misalnya dengan HCl. Nah, sebelah kanan itu adalah logam-logam yang tidak bisa bereaksi dengan H+ dari asam non-oksidator. Nah, jadi urutan ini menggambarkan kereaktifan logam-logam dari yang sangat reaktif menjadi yang paling tidak reaktif. Ya, dua yang paling ujung PT dan AU itu termasuk tidak teroksidasi kalau dia sebagai elektroda. Ya, disebut dengan elektroda inert ya. Ya. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk memprediksi suatu reaksi apakah bisa terjadi atau tidak. Ya, kalau zaman saya dulu ada istilahnya reaksi penggaraman ya. Logam 1 ditambah garam 1 menjadi logam 2 garam 2. Namanya reaksi pengusiran. Ya, jadi kalau Mg ya direaksikan dengan FeCl2 ya, maka dia akan bereaksi. Tapi sebaliknya Cu direaksikan dengan zat NSO4 ya tidak akan bereaksi ya, hanya melihat dari posisi logam itu di dalam direct volta. Ya, nah, di dalam buku daftarnya ada seperti ini ya. Potensial elektroda dari. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita pahami ya dari sel volta, yaitu tadi yang pertama sel volta sendiri yaitu satu rangkaian yang terdiri dari anoda, katoda, dan jembatan garam, di mana di anoda terjadi reaksi oksidasi dan di katoda terjadi reaksi reduksi. Sari sel volta itu reaksi harus spontan, NO harus bernilai positif. Nah, kemudian ada yang disebut dengan notasi sel. Ya. Nah, notasi sel itu apa? Yaitu satu ya cara penulisan aja, misalnya tadi Zn ya. Zn dengan Cu ya menjadi Zn2+ tambah Cu. Maka ini bisa ditulis ya sebagai notasi sel
ya dipisahkan ya, Zn strip Zn2 plus strip 2 itu tanda sel menjadi Cu2 plus Cu ya. Ini istilahnya adalah notasi sel. Nah, ini maknanya sama ya dengan bahwa Zn bereaksi dengan Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu ya. Jadi reaksi redoks. Nah, ini biasanya dalam bentuk soal ya. Ketika kita diberikan data potensial sel 2 elektroda, maka kita ditanyakan notasi sel yang benar. Nah, kalau kebalik ya salah. Nah, biasanya yang ditulis duluan itu yang oksidasi ya. Itu notasi sel. Nah, kemudian potensial elektroda yaitu merupakan penjumlahan dari reaksi oksidasi dan reduksi. Deret volta tadi deret kereaktifan logam ya berdasarkan potensial elektrodanya. Potensial sel yaitu energi listrik yang bisa dihasilkan dari sepasang elektroda. Ya, anoda adalah tempat reaksi oksidasi, katoda adalah tempat reaksi reduksi ya. Kemudian ada istilah sel kering ya, itu batu baterai yang seperti biasa kita pakai, dan batu baterai yang disebut sel kering itu disebut sel primer ya, dia tidak bisa diisi ulang ya. Beda dengan aki yang bisa diisi ulang. Kemudian aki ya itu elektrodanya PbO2 dan Pb. Nah, mungkin ada pertanyaan kok aki bisa 12 volt. Nah, PbO2 dan Pb itu potensial selnya adalah 2 ya. Nah, jadi kalau disusun ya secara seri ya, maka dari 6 sel itu dihasilkan 12 volt. Ya. Nah, biasanya ini ada dalam bentuk soal itu adalah reaksi pada sel aki ya dan pada pengisian. Nah, perlu saya jelaskan juga sedikit di sini berkaitan dengan pengisian ya. Kalau kita lihat sejarahnya antara sel volta dengan pengisiannya itu ya terjadi pada waktu yang berbeda dan ditemukan oleh ahli yang berbeda. Jadi tidak otomatis ketika ada sel volta kemudian ada pengisiannya begitu ya. Ini ditemukan oleh Henry Davy ya dari Inggris, yaitu sel elektrolisa. Nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya, karena sel elektrokimia itu ada 2, yaitu sel volta dan sel elektrolisa. Ya, jadi sel volta. Nah, pada saat pemakaian ketika kita harus mengisi ulang baterai habis, nah, maka itu sebenarnya adalah proses dari sel elektrolisa, reaksi balik dari sel volta. Ketika dia sebagai sel volta menghasilkan energi yang bisa digunakan, dan sebaliknya ketika dia habis baterainya, reaksinya harus dikembalikan. Oke, sebelum ini kita lihat contoh beberapa soal ya berkaitan dengan sel volta ini ya. Ini bisa dilihat mungkin kecil banget ya. Diketahui Ni 2 plus Ni
NO-nya adalah 0,25 volt. Kemudian PB plus menjadi PB itu NO-nya adalah 0,13. Yang ditanyakan adalah harga potensial sel standar. Nah, ini kan kasus lain ya. Kalau tadi ada yang positif, ada yang negatif, kita mudah membedakannya. Yang negatif kita jadikan sebagai anoda. Ya, kalau negatif semua gimana? Nah, tetap prinsipnya adalah bahwa kita harus menghasilkan E0 sel yang positif. Ya, tentu kita lihat besarnya, ya, kita lihat besarnya E0 sama-sama negatif. Ya, tentu yang angkanya lebih besar kita jadikan sebagai positif. Berarti Ni di sini harus sebagai anoda. Ya, jadi di sini anodanya Ni. Ya, berarti Ni menjadi Ni2 plus 2 elektron. Maka E-nya menjadi plus ya 0,25. Ya, kemudian di katodanya adalah Pb 2 plus menjadi plus 2 elektron menjadi Pb ya. Ya, NO-nya adalah min 0,13. Ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ya Ni plus Pb 2 plus menjadi Ni2 plus Pb, maka NO-nya sama dengan plus 0,12 ya. Ya. Nah, ini positif berarti dia spontan ya. Nah, jadi dia bisa sebagai sel volta. Oke, kita lihat yang lainnya. Mana? Maaf. Oke. Kita lihat lagi. Ini ada dua persamaan reaksi dengan E0 masing-masing. Diketahui pasangan sel volta dengan notasi sel sebagai berikut. Zn2 plus Cu2 plus Cu, E0-nya 1,1 volt. Pb2 plus berpasangan dengan Cu adalah 0,47. Yang ditanyakan adalah sel volta yang tersusun dari pasangan elektroda Zn dan Pb akan mempunyai E0 sel berapa? Iya, jadi kita berarti harus menghilangkan Cu. Ya. Nah, jadi di sini ada Cu. Nah, supaya hilang maka reaksinya salah satu harus dibalik.
Ya, jadi ini kalau kita tulis ulang atau ditulis dalam persamaan reaksi boleh juga ya. Jadi Zn plus Cu2 plus, ya kan, menjadi Zn2 plus Cu, E0-nya 1,1 volt. Nah, kenapa kok yang atas reaksinya tetap seperti pada sel itu? Ya, tentu ya karena maksudnya adalah supaya hasilnya tetap sel volta. Ingat pada prinsip sel volta itu E0-nya harus positif. Maka kalau ada 1,1 dan 0,47, maka yang 1,1 harus tetap dalam kondisi positif, yang 0,47 harus jadi minus 0,47. Kok jadi minus? Apa tidak bisa tetap positif? Nah, tentu saja tidak bisa karena di sini Cu-nya sama-sama sebagai katoda. Nah, sedangkan untuk bisa dihapus, satu sebagai katoda, satu sebagai anoda. Ya, jadi harus diubah ya. Nah, jadi reaksinya yang bawah harus dibalik. Maaf. Jadi yang bawah berarti Cu plus Pb2 plus ya. Menjadi Cu2 plus Pb. Ya, dibalik. Maka E0-nya adalah 0,47. Ya, sehingga kalau kita jumlahkan maka ya ini Cu kan Cu ini dicoret ya. Ya. Sehingga dapatnya adalah Zn plus Pb2 plus ya, menjadi Zn2 plus Pb. Ya, E0-nya tinggal jumlahkan aja. Ya. 3 terus ini berapa? 6 ya, 0,63 ya. Ya, negatif 0,63 volt. Oke. Nah, sebelum berlanjut kepada beberapa soal yang lainnya ya, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan ya, Pak Oki. Ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Anak-anak terkasih, ini waktunya kalian untuk bertanya melalui chat yang sudah disediakan. Silakan kalian menulis di situ, tetapi sekali lagi jangan lupa menuliskan nama kalian dan unit sekolah ya. Jadi nama dan unit sekolah asal kalian. Terima kasih. Pak Zainuddin, ini sudah ada satu pertanyaan. Ya. Saya bacakan dulu. Pertanyaannya dari Ananda Vivali Vidya dari SMA Tarakanita Citra Raya. Saya ingin bertanya, jika dalam suatu reaksi memiliki lebih dari satu pasangan oksidasi dan reduksi, bagaimana cara penulisannya? Terlebih penulisan sel, notasi selnya. Itu Pak Zainuddin. Masih satu pertanyaan dulu, silakan Pak Zainuddin.
Oh, dalam satu reaksi ada lebih Lebih dari dari satu pasangan satu. oksidasi dan reduksi. Ya, apakah itu mungkin? Silakan Pak Zainuddin. Ya, jadi kalau dalam satu reaksi, ya mestinya hanya satu-satu. Ya, walaupun ada dua, tentu kita bisa susun, ya apakah dia secara seri, ya. Ya, jadi kalau misalnya anodanya ada dua, katodanya ada dua, ya berarti nanti penjumlahannya itu adalah disusun secara seri, ya sehingga bisa menghasilkan voltase ya sesuai dengan penjumlahan itu. Nah, tapi ini pertanyaannya luar biasa. Saya ya kayaknya baru kali ini dapat dapat pertanyaan seperti ini. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa cari ya contohnya. Atau kalau ada contohnya boleh. Ya. Atau mungkin karena ini terinspirasi dari persamaan reaksi redoks. Kadang-kadang ya oksidasinya terjadi pada dua, walaupun secara umum hanya pada satu ya, pada satu senyawa. Ya, jadi kalau ada dua ya tentu ya reaksinya harus satu-satu, potensialnya bisa dijumlahkan ya kalau disusun ya, elektrodanya secara seri. Ya, terima kasih Pak Zainuddin. Jadi itu jawaban Barangkali dari. ada yang lain. Ya, ini Pak Zainuddin masih menunggu teman-teman, anak-anak yang belum ini chat. Mungkin gini Pak Zainuddin. Sekarang ini kan Ya, tadi Pak Zainuddin luar biasa nih kehadirannya. Ya, iya Pak, monggo. Yang sekarang ini kan kaitan sel volta dengan baterai HP ya Pak ya. Baterai HP Ya. dan baterai kering. Nah ini kadang zat-zat yang kandungannya itu kan kadang-kadang ini tidak ramah lingkungan. Ini bagaimana kita ini ya sebagai peserta didik atau mungkin pada umumnya untuk menyikapi hal-hal ini supaya berkaitan dengan keramahan lingkungan, Pak Zainuddin. Jadi penggunaan baterai. Oh iya. Katanya dengan keramahan. Jadi memang, ya. Jadi industri itu kadang-kadang ya akibat buruk. Dan secara umum kita sudah menyadari bahwa alam ini perlu dilestarikan. Produk-produk yang menghasilkan limbah berbahaya tentu secara perlahan harus dikurangi. Maka ini juga adalah peluang bagi kita untuk mengadakan atau mencari alternatif lain dari yang sudah ada yang berakibat atau menghasilkan produk yang tidak ramah lingkungan ya. Nah, jadi kedepannya ya teknologi itu ya memang harus ramah lingkungan. Jadi kalau ada yang tidak ramah lingkungan maka sedapat mungkin itu dicarikan gantinya. Atau ya limbahnya dikelola ya. Ya seperti saat ini ya baterai itu ketika diolah ulang ya itu pada umumnya oleh orang-orang yang tidak begitu paham tentang pencemaran lingkungan. Nah, sehingga kadang-kadang ya itu berkas-berkasnya tuh itu dibuang secara sembarangan ya. Seperti airnya ya. Kita tahu air aki itu adalah asam sulfat ya. Yang pH-nya sangat rendah sehingga kalau dibuang ke kali tentu akan menjadi pencemar dan membunuh makhluk hidup. Ya. Ya, Nah, makasih tentu Pak yang Zainuddin. seperti itu ya harus dikelola secara arif ya. Pertanyaan berikutnya,
Ya, pertanyaan berikutnya dari Saudara Wira Arta. Ya, Saudara Wira Arta menanyakan apakah ada alternatif, ya ada alternatif dari jembatan garam. Mengetahui hal tersebut dapat habis seiring pemakaian baterai atau bentuk sel volta. Jadi pertanyaan berikutnya dari Wira, SMA Tarakanita Citra Raya. Itu Pak Zainuddin. Iya, jadi memang ya. kalau kita lihat ya dalam aplikasi teknologinya itu ya tidak harus selalu memakai jembatan garam ya. Nah, tapi hal-hal yang bisa menjadi sekat ya dari anoda dan katoda ya, tapi juga bisa share screen-nya tolong dimatikan dulu supaya di YouTube tidak tampilan putih, Pak. Oh, oke. Sharing screen-nya. Ya. Dimatikan dulu. Oke. Terima kasih. Oke. Bentar. Ya. Terima kasih Pak Zainuddin. Oke. Makasih Pak. Oke. Ya. Masih ada pertanyaannya Pak? Tadi yang jembatan garam sudah Pak ya? Pak. Iya Pak. Ya jadi kalau saya lihat di aplikasi yang lebih modern itu memang ya bukan pakai jembatan garam lagi Pak ya. Seperti dalam aki juga kan bukan pakai jembatan garam ya, tapi memakai dinding berpori ya. Jadi antara sel itu dipisahkan oleh dinding berpori. Sekat ya, permeabel. Sehingga tidak ada habisnya kayak jembatan garam gitu. Ya. Ya baik, untuk pertanyaan berikutnya. Dari Stella Gabriela dari SMA Tarakanita Magelang. Saya ingin bertanya untuk contoh soal yang terakhir saat membolak-balikkan CU dan CU2+, bagaimana menentukan urutannya? Apakah boleh dibolak-balik? Jadi seorang lagi Pak Zainuddin dari contoh soal tadi. Ya. Contoh soal membolak-balik. Kita share lagi ya Pak ya? Kita share lagi ya Pak ya? Ya. Sebentar. Ya memang ada satu soal lagi juga yang harus saya bahas ya, karena itu sangat penting karena di situ ada menentukan anoda, katoda, ya dan sebagainya. Ya, jadi tadi cara membolak-balikan mana yang ya intinya yang pertama adalah ketika dari dua pasang sel itu ditanyakan berapa hasil, maka pasti salah satu harus kita yang kedua eliminasi. Ini. Ya. Nah, jadi eliminasi kan. Jadi intinya harus ada eliminasi. Karena yang ditanyakan adalah ZN dan PB, maka yang dieliminasi pasti CU. Kemudian kita lihat posisi CU itu. Kalau satu
satu dalam keadaan sebagai katoda, satu sebagai anoda, maka tidak perlu dibalik. Ya, tinggal coret. Ya, karena satu adalah Cu2 plus menjadi Cu, yang satu Cu menjadi Cu2 plus, berarti tinggal coret. Karena E0-nya adalah 0. Ya, jadi kalau reaksi dua logam dibalik, maka E0-nya E0 selnya adalah 0. Nah, kemudian yang di sini kan jelas bahwa yang dicoret itu adalah Cu. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa karena yang ditanyakan sel volta, maka E0-nya harus positif. Maka yang pertama itu harus tetap dalam posisi seperti itu. Ya, jadi Zn strip Zn 2 plus Cu2 plus Cu ini harus tetap seperti ini. Karena ini angkanya lebih besar. Yaitu NO-nya adalah sama dengan plus 1,1. Nah, kemudian yang kedua, karena Cu pada persamaan yang kedua itu adalah sama reduksi, maka kita harus balik. Dia harus dalam kondisi oksidasi. Ya, jadi dibalik nih Cu-nya menjadi oksidasi. Berarti Pb-nya menjadi reduksi. Ya, sehingga NO-nya, nah, karena ini reaksi selnya dibalik, nah berarti NO selnya juga angkanya menjadi minus 0,47. Ya, begitu. Nah, ini kan posisinya ini dioksidasi, ini reduksi, maka ini bisa dicoret. Ya. Ya, maka Zn 2 plus Pb 2 plus Pb, ya. Ya, jadi E0-nya tadi 1,63. Ya, jadi itu aja. Intinya prinsipnya adalah karena dia ditanyakan adalah sel volta, maka dia harus positif. Nah, itu yang dihilangkan adalah ya tidak ada di dalam sel akhir yang diterapkan, yaitu Zn dan Pb. Ya, terima kasih. Itu kira-kira jawabannya, Pak. Ya. Semoga Stella bisa paham ya apa yang disampaikan jawaban dari Pak Zainuddin. Ya, berikutnya dari Gerald Justin, SMA Tarakanita 2 Jakarta. Pertanyaannya, apakah dengan menambah jumlah molaritas larutan oksidasi dan reduksi menambah hasil potensial sel voltanya atau tetap sama hasil selisih potensial kedua elektroda? Terima kasih. Jadi kalau ini Pak Zainuddin intinya molaritasnya ditingkatkan ya, mungkin dari 1 molar atau 3. Ya. Jadi molaritas ditingkatkan atau dibedakan itu akan menyebabkan perbedaan E0 sel ya, tapi kecil bedanya ya, dan itu bisa dihitung dengan rumus Nernst ya. Ya, jadi kalau untuk Kurnas itu rumus Nernst itu belum dibahas ya.
Tapi di soal-soal olimpiade biasanya ada. Ya, jadi perbedaan potensial karena perbedaan konsentrasi. Nah, sehingga logam yang sama kalau di anoda dan di katodanya berbeda konsentrasi, maka dia akan ada potensialnya juga. Kalau konsentrasinya sama, kan logamnya sama, maka tidak ada potensial yang bisa diukur atau nol. Tapi kalau di anoda dan di katodanya berbeda, maka dia akan ada potensialnya. Ya, jadi itu bisa dihitung ya dengan rumus Nernst ya. Ya. Tapi itu nanti aja. Ya. Terima kasih Pak Zainuddin. Nah ini teman-teman dari unit yang lain, ini SMA Sin Carolus Bengkulu, ini sebagian undur diri dulu karena ada PTS ya. Oleh karena itu selamat mengerjakan atau melaksanakan PTS untuk teman-teman atau peserta didik yang berasal dari Sin Carolus Bengkulu. Ya. Terima kasih sudah ikut Zoom tadi. Sekarang mereka ya, selamat melaksanakan PTS ya. Iya, berikut pertanyaannya. Maaf. Mohon maaf Pak Ya. Oki, akan saya sampaikan ini soal ini dulu ya. Oke. Ya, ini kalau kelewat ini karena ini sangat penting ya untuk dipahami peserta didik. Ya, jadi diketahui potensial elektroda, potensial reduksi Fe itu min 0,44, potensial reduksi Al min 1,66. Pertanyaannya, tentukan E0 sel dari elektroda Al dan Fe. Kemudian tentukan katoda dan anodanya. Kemudian bagaimana reaksi selnya. Tentukan elektroda yang bertambah dan elektroda yang berkurang. Tentukan larutan ion yang makin pekat dan larutan ion yang makin encer. Ya, ini sangat bervariasi ya untuk soal yang uraian ini ya. Ya, jadi ketika kita diberikan dua logam dengan potensial elektroda yang berbeda, maka tentu saja kita harus menentukan mana anoda, mana katoda. Ya, jadi yang pertama menentukan mana anoda, mana katoda. Nah, karena ini sama-sama negatif, maka anodanya yang paling besar negatifnya. Jadi anodanya itu adalah Al. Katodanya adalah Fe. Ya, jadi reaksinya di anoda adalah Al menjadi Al 3 plus 3 elektron ya. E0-nya karena oksidasi maka dia sama dengan plus 1,66. Kemudian katodanya adalah Fe ya. Berarti Fe di sini reduksi ya. Ya, E0-nya 0,44 min 0,44. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Ya, jadi Al ya kalau mau kita setarakan ya elektronnya yang atas kali 2, yang bawah kali 3 ya. Nah, jadi ini 2 Al plus 3 Fe2 plus menjadi 2 Al 3 plus 3 Fe. Ya, jadi E0-nya
sama dengan plus 1,22 ya. Ya, jadi ini udah beberapa pertanyaan terjawab. Tentukan E0 sel dari elektroda Fe dan Ee, yaitu plus 1,22. Tentukan katoda dan anoda, yaitu katodanya Fe, anodanya Al. Bagaimana reaksi sel ya? Reaksi selnya Al 2Al plus 3 Fe2 menjadi Al3 plus Fe. Tentukan elektroda yang bertambah. Nah, elektroda yang bertambah ya tentu adalah Fe ya, karena Fe mengendap. Elektroda yang berkurang adalah Al, karena Al larut ya. Tentukan larutan ion yang makin pekat. Yang makin pekat adalah ya ion Al3+ ya. Yang makin encer adalah ion Fe2+ ya. Nah, jadi terjawab semua ya. Kelihatannya ini aja Pak Oki soal yang perlu saya sampaikan ya. Kalau ini masih ada pertanyaan silahkan. Mungkin saya keluar dulu dari. Pertanyaan terakhir dari Samuel Tampu Bolon, SMA Sinkarus, menanyakan, pada saat ini ada mobil yang menggunakan aki dan baterai secara bersama. Apakah aki dan baterai tersebut bersama bekerja? Silakan Pak. Karena terdapat dua anode dan dua katode. Iya. Ya, jadi itu nanti yang merangkai itu orang fisika ya Pak ya. Iya. Supaya tidak jadi kalau sekarang ini kan ada istilahnya itu mobil hibrid ya. Ada tenaga akinya juga dipakai untuk menggerakkannya, juga tenaga bahan bakarnya. Nah, ini aki dengan baterai. Nah, tentu baterai ini sekali lagi secara umum yang dimaksud baterai itu yang tidak diisi ulang ya. Kalau yang aki itu diisi ulang. Nah, tapi saya nggak tahu nih yang baterai di aki ini yang bisa diisi ulang atau tidak ya. Sekarang juga aki juga sudah ada aki kering ya, yang ketika umurnya udah habis ya habis, tidak bisa apa istilahnya gak dikuras atau ganti air ya. Nah, tapi yang jelas ketika dipakai ya Ya Pak Sanudin. Oh, ini enggak. Ya, mohon maaf baterai saya habis kayaknya, lupa. Yang HP itu baterai habis ya, jadi saya tinggal satu ini ya. Monggo kalau masih ada yang tanyakan. Ya, ini dari SMA Santo Carolus Surabaya. Kapan kita bisa mengubah E0 yang awalnya bernilai negatif berubah menjadi positif? Sekalian Pak ya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yang terakhir dari Tarki. Saya ulangi tadi pertanyaan dari Rafael Arto, SMA Santo Carolus Surabaya. Jadi kapan kita bisa mengubah E0 yang awalnya bernilai negatif bisa berubah menjadi positif atau positif menjadi negatif. Kemudian pertanyaan berikutnya dari SMA Tarakanita 2. Apakah merupakan
mobil listrik apakah merupakan penerapan sel volta? Secara berapa tipe mobil listrik masih ada yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai generator penghasil listrik? Saya ulang lagi, apakah mobil listrik apakah merupakan penerapan sel volta dan masih ada berapa mobil listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai generator atau penghasil listrik. Silakan Pak Zainuddin. Nah, jadi yang pertama ya, kapan itu positif, kapan itu negatif. Yang jelas ketika kita pasang dua elektroda dan kita tentukan mana anoda mana katoda, maka ketika negatif maka itu tidak bisa sebagai sel volta. Artinya kita salah menentukan katoda dan anoda. Karena kalau sel volta prinsipnya dia harus bernilai positif. Nah, kalau nilai negatif maka berarti dia untuk bereaksi memerlukan energi listrik. Ya, itulah yang terjadi pada sel elektrolisa. Ya, jadi kalau sel volta tidak boleh ya berangka negatif. Nah, mana menentukannya? Menentukan anoda dan katodanya. Ya, kalau kita menentukan anoda dan katodanya sudah benar, maka hasilnya positif. Kalau hasil negatif, berarti kita sama menentukan anoda dan katoda. Kemudian yang kedua, apakah mobil listrik itu merupakan aplikasi dari sel volta? Ya benar. Jadi kalau yang diharapkan itu mobil listrik itu adalah aplikasi dari sel volta, ya, karena itu adalah sebagai alternatif dari antisipasi habisnya bahan bakar fosil. Nah, kalau sekarang masih ada yang menggunakan dua, itulah yang disebut dengan mobil hibrid, ya. Jadi pembakarnya masih dipakai, tapi dia juga sudah menambah sumber energinya dari baterai. Ya, itulah yang disebut dengan mobil hibrid. Ya, jadi dua sumber energi, yaitu sumber fosil dan sumber listrik. Atau bisa juga kalau misalnya bahan bakarnya misalnya hidrogen, ya, dengan oksigen, itu namanya sel bahan bakar namanya. Tapi ya itu kayaknya ya yang ada itu hibrid ya. Jadi kalau masih menggunakan bensin juga ya, solar, tapi menggunakan listrik juga, berarti dia itu namanya mobil hibrid ya. Jadi menggunakan dua sumber energi. Ya, memang ada beberapa mobil ya seperti itu. Sehingga itu pemakaian bahan bakarnya jadi lebih irit ya, karena dibantu dengan sel volta yang kalau sel volta secara umum kendaraan itu kan hanya digunakan untuk starter, untuk radio, untuk lampu ya. Nah, tapi pada mobil hibrid itu memang dia digunakan juga untuk keperluan energi menggerakkan mobil. Ya, barangkali itu Pak. Terima kasih Pak Zainuddin. Sehubungan dengan waktu kita juga terbatas. Terima kasih para peserta didik SMA di bawah naungan Yayasan Tarakanita. Karena tadi kita sudah menyimak bersama apa yang sudah disampaikan atau pemaparan disampaikan Pak Zainuddin, maka sekarang kita di penghujung waktu. Tapi sebelumnya mari kita serukan salam Tarakanita ya. Mohon nanti
para peserta tetap di-mute dengan gerakan tangan saja. Nah, pada saat kalian menggerakkan tangan kalian, nanti akan di print screen ya oleh petugas. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dari screen yang pertama. Silahkan Bu Nita untuk siap-siap print. Sebentar, ini Bu. Jadi kita sebelum nanti ke Bu Justin akan memberikan kebermanaan, kita bagikan atau serukan salam tarika terlebih dahulu. Ya, mulai dari yang pertama, ya semuanya saja. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Diulangi, belum bergerak bersama ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Ya. Berikutnya, screen kedua, ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Berikutnya, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Ya. Dan yang lain-lain silahkan untuk bersiap diri di print screen, ya. Sudah, Bu Nita? Sudah, oke ya. Sudah semua? Sudah. Terima kasih. Berikutnya akan disampaikan kebermanaan oleh Ibu Justin. Jadi sepanjang pembelajaran hari ini, Justin akan menyampaikan kebermanaan sekaligus ucapan terima kasih. Silahkan untuk Bu Justin dipersilahkan. Terima kasih Pak Oki. Suara saya terdengar Pak Oki? Ya. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa belajar kimia dari seluruh peserta didik SMA kelas 12 di sekolah-sekolah Tarakanita yang pada pagi hari ini kita bersama-sama juga belajar tentang materi tentang sel volta. Dan ini hal positif yang kita peroleh pada kondisi saat ini di mana kita bisa bertemu secara bersama walaupun lewat virtual. Ya, kondisi positif, kondisi pandemi, hal-hal positif ini kita ambil hikmahnya. Belum tentu kalau kondisi normal kita bisa bertemu secara bersama-sama. Walaupun secara virtual kita bisa melihat teman-teman kita yang ada di unit-unit sekolah lain, di Surabaya, di Jogja, di Jawa Tengah, di Jakarta, Lahat, Bengkulu. Nah, itu adalah teman-teman, saudara-saudara kita, sesama peserta didik SMA Tarakanita. Pada kesempatan ini kita sudah belajar tentang sel volta, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Zainuddin, sungguh menarik materinya. Ternyata saya sendiri yang awam kimia, walaupun saya berlatar belakang biologi, ada nyangkut-nyangkutnya kimia, tetapi ternyata sel volta ini sudah familiar ya untuk kita sering temukan, sering kita gunakan, dan dalam kehidupan sehari-hari sel volta ini kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainuddin ada dalam bentuk batu baterai, aki, sel bahan bakar, dan sebagainya. Jadi benda-benda tersebut adalah benda-benda yang menghasilkan arus listrik sehingga dapat mengaktifkan benda-benda elektronik. Ya, seperti aki mobil itu sangat potensial untuk menyalakan mesin, radio, TV, dan semua elektronik yang ada di mobil. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari materi saat ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, Bu Justin berharap kalian tidak hanya memahami saja, tapi benar-benar menguasai konsep dari sel volta ini.
bagaimana sel volta ini bisa kalian kuasai konsepnya secara mendalam. Ya, tadi Pak Jainuddin sudah menjelaskan apa itu sel volta, bagaimana cara kerjanya, kemudian reaksinya seperti apa, zat-zat kimia apa saja yang terlibat yang bisa menghasilkan arus listrik, kemudian bagaimana proses kimianya, reaksi kimianya. Ini harus benar-benar kalian kuasai. Bagaimana kalian bisa menguasainya, yaitu dengan cara merangsang rasa penasaran atau rasa ingin tahu dari diri kalian untuk bisa memperdalam konsep tentang sel volta ini. Ya, tidak hanya sekedar informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Jainuddin itu hanya permukaannya saja mungkin. Tapi kalian bisa lebih dalam lagi menguasai konsep tersebut dengan menggali sendiri bagaimana proses-proses itu terjadi, kemudian bagaimana reaksi-reaksi kimia itu terjadi dan zat-zat apa yang terlibat di dalamnya sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Nah, tadi Pak Jainuddin juga sudah menyampaikan ke depannya bagaimana alat-alat transportasi itu menggunakan energi listrik, tidak menggunakan energi fosil. Nah, ini tantangan buat kalian, generasi muda. Refleksikan pengalaman belajar kalian pada hari ini, apa yang bisa kalian peroleh untuk proses belajar hari ini tentang materi sel volta, ya. Kalian adalah generasi-generasi yang ditantang untuk bagaimana nantinya dari pengalaman belajar hari ini bisa menciptakan sesuatu yang lebih inovatif. Ya, kalau sekarang mungkin baru menggunakan mobil listrik itu dengan beberapa jam. Nah, ini tantangan buat kalian bagaimana sumber energi potensial yang ada di sumber-sumber listrik itu bisa digunakan untuk transportasi umum yang saat ini Indonesia memang masih mungkin masih jauh dari negara-negara yang lain. Nah, ini menjadi tantangan buat kalian bagaimana sel volta, konsep-konsep sel volta ini benar-benar nantinya bisa diterapkan, bisa kalian implementasikan menjadi sesuatu, menciptakan hal-hal baru, inovasi-inovasi baru yang nantinya berguna bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah makna dari pembelajaran pada hari ini. Tidak hanya sekedar memahami, tapi benar-benar menguasai konsepnya secara mendalam, kemudian refleksikan pengalaman belajar hari ini dan apa yang bisa saya perbuat tentang sel volta ini, supaya nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, ini tantangan khusus untuk anak-anak IPA, yang sebentar lagi pasti akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Silahkan kalian refleksikan dan kalian renungkan dari konsep belajar hari ini. Itu untuk peserta didik. Untuk Bapak Jainuddin, terima kasih sekali pada kesempatan saat ini. Sungguh luar biasa kami bisa bekerja sama kembali dengan Pak Jainuddin. Beberapa kali kami bekerja sama dan pada kesempatan ini kami juga dapat bekerja sama lagi dengan Pak Jainuddin. Terima kasih sudah membantu siswa-siswi SMA Tarakanita seluruh Indonesia, ada di 7 wilayah, Pak. Mereka sangat antusias, ya, masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, tapi karena waktunya juga terbatas, sehingga mungkin nanti bisa disampaikan lewat Pak Oki dan nanti bisa diteruskan ke Pak Jainuddin. Saya mewakili Yayasan Tarakanita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jainuddin, karena di tengah-tengah kesibukannya Pak Jainuddin masih menyempatkan waktu, masih berkenan berkoordinasi dan bekerja sama dengan kami untuk membagikan ilmu kepada peserta didik jenjang SMA di Yayasan Tarakanita. Semoga kita dapat bekerja sama kembali Pak Jainuddin, dan semoga Pak Jainuddin selalu dalam keadaan sehat dan keluarga selalu diberi kesehatan dan keselamatan, terlebih pada kondisi saat ini. Nah, sampai berjumpa di lain waktu Pak Jainuddin, dan jangan bosan-bosan untuk bekerja sama dengan kami dan Tarakanita, terutama saya yang sering merepotkan ya Pak. Terima kasih, saya juga udah diberi kesempatan Bu. Ya, saya bilang Pak Oki ini terima kasih. Saya ini dengan seperti ini baru pertama kali. Ya, memang saya biasa mengisi di sekolah lain, tapi materinya materi olimpiade gitu ya. Tapi kalau ini materi Kurnas sih, saya degan juga itu bisa nggak yang ngisi gitu. Jadi terima kasih sudah
memberi pengalaman ke saya, dan saya akan gunakan juga pengalaman ini mungkin dengan sekolah lain juga ya. Terima kasih Bu Justina ya. Sama-sama Pak Jainuddin. Jadi ini juga pengalaman kami, pengalaman juga peserta didik kami diajar oleh guru dari sekolah lain ya. Jadi memberikan variasi buat peserta didik kami di Tarakanita. Sebelum saya akhiri, maka saya akan membacakan sedikit mengutip quote dari Albert Einstein buat peserta didik ya. Mungkin ini bisa menjadi motivasi atau menginspirasi. Jadi kalau Albert Einstein bilang, aku tidak punya bakat khusus, aku hanya orang yang selalu penasaran. Nah, itulah dari penasaran dan rasa ingin tahu itu maka bisa menciptakan hal-hal yang sesuatu yang baru. Terima kasih Pak Oki, saya kembalikan kepada Saudara. Ya, terima kasih Bu Justin atas kebermanaan, sekaligus ucapan terima kasih kepada Bapak Zainuddin yang telah mengantar kita semua dalam materi self-volta. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah di 10 unit SMA yang sekarang bergabung, kemudian Humas Tarakanita wilayah Surabaya yang sudah memfasilitasi sehingga ini berjalan dengan baik dan lancar, suster Bapak dan guru pendamping, juga tak lupa bagi peserta didik yang mengikuti acara ini lewat Hidup TV ya, SMA Tarakanita atau Sekolah Tarakanita. Baik, saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan lewat tutur kata saya dan sikap atau hal-hal yang lain. Di penghujung ini, oh ya, ada hal yang sangat surprise hari ini karena hari ini tanggal 21 September itu juga bertepatan dengan ulang tahun Pak Zainuddin. Jadi selamat ulang tahun Pak Zainuddin ya, Tuhan berkati, sehat selalu ya, selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Sehat. Ternyata sudah tua Pak Oki. 56 tahun. 56 tahun Pak ya. Ya. Iya. Berarti dikasih hadiah oleh Pak Oki. Ya, kasih hadiah dengan kesempatan untuk bertatap maya dengan para peserta di Tarakanita. Ya, terima kasih Pak Zainuddin. Ya, salam untuk Ibu dan anak-anak di rumah. Baik, Bapak mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu menghidupi nilai-nilai Tarakanita dimanapun dan kapanpun kalian berada. Karena Bapak yakin bahwa semua peserta didik SMA di bawah naungan Yayasan Tarakanita adalah cerdas dan berintegritas. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menunjukkan kuasa-Mu lewat alam semesta dan tanda-tandanya. Lewat rahmat pengetahuan yang Kau berikan kepada kami semakin menyadari betapa kecil kami di hadapan-Mu, tetapi Engkau memakai kami mengembangkan diri kami, mengolah alam ini dengan pengetahuan yang ada dalam diri kami. Biarlah dengan pengetahuan yang kami miliki ini, kami dapat ambil bagian dan memelihara, merawat keutuhan ciptaan yang Kau percayakan kepada kami selaku generasi penerus. Semoga lewat pembelajaran, lewat Bapak Zainuddin, akan menjadi bekal untuk menyiapkan masa depan kami. Berkati semua orang-orang yang terlibat dalam PJJ ini sehingga terselenggara dengan baik dan lancar. Ini semua kami menunjukkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Maria Bintang Samudra, Santo Yosef, Santo Carolus Borromeus, Bunda Elizabeth, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi tetap sehat, menjaga protokol kesehatan sampai berjumpa di acara atau PJJ pembelajaran kimia yang akan datang. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat,
Tarakanita, yes.